Kisah hantu di Cengkongling, pengalaman Peleton 7, Sersan Lin dan alarm tengah malam. Pada suatu malam, Peleton 7 sedang menjalani pelatihan malam. Jam menunjukkan pukul 2,45 ketika alarm darurat berbunyi dengan keras, menggemakan sirene sepanjang area barak. Para prajurit terbangun dalam keadaan panik dan segera berkumpul di lapangan. Namun anehnya, saat mereka menunggu instruksi, tidak ada satupun petugas yang muncul. Setelah hampir 10 menit berdiri dalam kedinginan, seorang sersan senior, Lin, keluar dari ruang komando dengan wajah pucat pasi. Ia tidak mengerti siapa yang memicu alarm karena tidak ada satupun penjaga yang menyentuh panel keamanan. Yang lebih aneh lagi, saat ditelusuri, panel alarm menunjukkan bahwa tombol darurat telah ditekan dari ruang blok 4 sebuah gedung yang telah lama kosong karena dikabarkan dihuni oleh arwah seorang wanita misterius yang dulunya adalah perawat di masa perang. Salah satu kisah yang paling menyeramkan berasal dari seorang prajurit bernama Huang. Saat sedang bertugas piket malam, dia merasa mulas dan pergi ke toilet gedung 5. Toilet itu cukup tua dan jarang digunakan. Saat dia membuka salah satu bilik, ia melihat ada seseorang duduk di kloset. Ia buru-buru meminta maaf dan pindah ke bilik sebelah. Namun saat ia duduk, dia menyadari sesuatu. Orang di bilik sebelah tidak bersuara sama sekali. Tidak ada suara tisu, tidak ada gerakan. Ia pun mencoba mengintip dari bawah pintu dan melihat tidak ada kaki. Saat ia hendak keluar, lampu toilet tiba-tiba mati total. Di tengah kegelapan, ia mendengar suara perempuan berbisik di dekat telinganya. "Kenapa kamu datang ke tempatku?" Huang pingsan di tempat. Esok paginya, ia ditemukan oleh petugas kebersihan dalam keadaan menggigil dan tidak sadarkan diri. Legenda tentara tanpa kepala. Cerita lainnya datang dari area lapangan tembak. Para instruktur melarang keras siapapun mendekati lapangan itu setelah jam 10 malam. Alasannya, konon, setiap tengah malam akan ada suara langkah berat di tanah berpasir seperti barisan tentara berlari. Namun ketika dilihat lebih dekat, para tentara itu tidak memiliki kepala. Mereka berbaris dengan langkah tegap, seolah masih menjalani latihan, walau tubuh mereka sudah lama tiada. Beberapa tentara yang nekat mendekat akan mengalami mimpi buruk yang sama selama 3 malam berturut-turut. Mereka menjadi bagian dari pasukan tak berkepala itu, dan jika mereka tidak bangun tepat sebelum fajar, mereka tidak akan pernah bangun lagi. Kamar 13 di Barak Selatan. Di Barak Selatan, kamar 13 selalu kosong. Bukan karena tidak ada prajurit, tetapi karena semua prajurit yang menempati kamar itu selalu dipindahkan atau dipulangkan karena gangguan mental. Seorang pemuda bernama Wei menjadi korban terakhir. Dalam surat yang ditinggalkannya sebelum dipindahkan ke rumah sakit jiwa militer, ia menulis, dia duduk di sudut kamar setiap malam. Tidak bicara, tidak bergerak, hanya melihatku dengan mata hitam besar yang kosong. Dia bilang dia menunggu giliran. Aku tidak tahu apa maksudnya. Apakah Cengkongling masih berhantu? Hingga kini, tempat pelatihan Cengkongling masih beroperasi. Namun, cerita-cerita menyeramkan tak pernah benar-benar hilang. Generasi demi generasi prajurit muda datang dan pergi, membawa kisah mereka masing-masing. Ada yang menganggap semua hanya halusinasi akibat kelelahan fisik. Tapi banyak juga yang percaya bahwa roh-roh penasaran memang belum tenang. Dan jika kamu, para pendengar bisikan horor, suatu hari masuk wajib militer di Taiwan dan dikirim ke Cengkongling, ingatlah satu hal, jangan menoleh saat mendengar seseorang memanggil namamu di tengah malam, karena mungkin itu bukan temanmu. Terima kasih
telah mendengarkan cerita malam ini di Bisikan Horor. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya, karena malam-malam berikutnya akan ada lebih banyak kisah mencekam yang menunggumu. Sampai jumpa dan selamat malam. Suka sama ceritanya? Klik subscribe dan nyalain loncengnya supaya kamu gak ketinggalan bisikan-bisikan horor selanjutnya.